Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian yang sangat indah dari kisah penciptaan tentang rencana Allah bagi manusia yang tidak baik hidup seorang diri. Kejadian 2 ayat 18 mencatat, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Kalimat ini menunjukkan sesuatu yang penting, bahwa Allah memperhatikan kebutuhan terdalam manusia, kebutuhan untuk berelasi. Allah menciptakan manusia bukan untuk hidup terisolasi, melainkan untuk hidup dalam hubungan kasih dengan Allah dan dengan sesama. Kesendirian yang dimaksud di sini bukan hanya tidak adanya teman hidup, tetapi ketidaklengkapan dalam relasi manusia yang mencerminkan kasih Allah. Saudara, ketika Allah menciptakan Hawa dari rusuk Adam, itu bukan sekedar penciptaan seorang pasangan, tetapi penyataan kasih Allah yang penuh hikmat. Adam tidak diberi seseorang yang lebih tinggi atau lebih rendah, melainkan yang sepadan dengannya. Artinya, dalam rancangan Allah, hubungan antara pria dan wanita dibangun di atas kesetaraan, saling melengkapi, dan kasih yang murni. Mereka dipanggil untuk hidup dalam persekutuan yang mencerminkan kasih Allah sendiri. Namun, dosa merusak tatanan kasih itu. Sejak manusia jatuh dalam dosa, relasi antara pria dan wanita menjadi penuh kepentingan diri sendiri, saling menyalahkan, dan kehilangan keharmonisan ilahi. Tetapi kasih Allah tidak berhenti di Taman Eden. Dalam kasih karunia-Nya, Allah mengutus Kristus, Sang Mempelai Ilahi, untuk memulihkan relasi yang rusak itu. Efesus 5 ayat 25-27 menggambarkan bahwa Kristus mengasihi jemaat seperti seorang suami mengasihi istrinya. Ia mengorbankan dirinya supaya jemaatnya menjadi kudus dan tak bercacat cela. Artinya, setiap pernikahan dan setiap hubungan kasih manusia adalah cermin kecil dari kasih Kristus kepada umat-Nya. Kasih sejati tidak berpusat pada kebutuhan diri sendiri, tetapi pada pemberian diri, seperti Kristus yang rela berkorban demi yang dikasihinya. Saudara, di luar Kristus, manusia akan selalu merasa hampa sekalipun dikelilingi oleh banyak orang, karena kebutuhan terdalam manusia bukan sekedar kehadiran manusia lain, tetapi kehadiran Kristus yang mengisi hati. Dialah penolong sejati, sahabat sejati, dan sumber kasih sejati. Ketika hati kita dipenuhi oleh kasih Kristus, barulah kita mampu mengasihi orang lain dengan benar, baik dalam keluarga, persahabatan, maupun pelayanan. Apakah saudara sudah menjadikan Kristus sebagai pusat dari setiap hubungan dalam hidup saudara? Apakah kasih yang saudara berikan kepada orang lain mencerminkan kasih Kristus yang berkorban dan memulihkan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kasih sejati yang datang dari sorga. Terima kasih karena Engkau melihat kebutuhan terdalam manusia dan mengisi kesendirian kami dengan kehadiran-Mu yang penuh kasih. Ajar kami untuk membangun hubungan yang memuliakan Engkau dalam keluarga, dalam gereja, dan dengan sesama. Tolong kami untuk mengasihi dengan kasih yang tulus, seperti Engkau telah mengasihi kami tanpa syarat. Engkaulah mempelai yang setia, tempat jiwa kami bernaung dan beristirahat. Dalam nama Tuhan Yesus,
sumber kasih sejati, kami berdoa. Amin.